الحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ونخص خاصة إلى روح ترجمان العارفين سيد الإمام ابن عطاء الله السكندري وإلى روح سيد الشيخ عبد الله بن حجاز الشرقاوي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأعاد علينا من بركاتهما وأنوارهما. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du, faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Pada hikmah yang ke-14, tepatnya malam Rabu kemarin disampaikan bahwa alam semesta ini dalam pandangan ahli Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kacamata orang-orang yang sudah mencapai level syuhud, level musyahadah, ini terang karena diterangi oleh nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau alam semestanya itu sendiri gelap, yang menjadikan semesta ini terang itu adalah tampilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang bisa menyaksikan Allah ini dibagi. Ada yang menyaksikan Allah sebelum menyaksikan semesta, ada yang menyaksikan Allah saat melihat semesta, ada yang menyaksikan Allah setelah menyaksikan semesta. Pada pertemuan yang lalu Al-Fakir telah menyampaikan perumpamaan yang cukup bisa diterima oleh logika kita, dan perumpamaan ini sering disampaikan oleh Syekhuna wa Murabbina Asy-Syaikh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani seperti
sinar yang keluar dari proyektor. Ini sebagai gambaran Allahu nurus samawati wal ardh. Ada juga yang memaknai bahwa semesta gelap bagi orang-orang yang tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang yang tidak menyaksikan Allah ini mereka akan mendapati gelapnya hati. Mereka akan merasakan betapa semesta ini gelap, akan selalu menghadapi problem. Orang-orang yang mendapatkan pancaran sinar dan nur dari Allah Subhanahu wa taala, hanya merekalah yang bisa keluar dari gelapnya semesta ini. Ala kulli hal, di antara tujuan dan maksud Al-Imam Ibn Athaillah menyampaikan hikmah yang ke-14 sebelum kita nanti masuk pada hikmah yang ke-15. Tujuannya ialah jangan pernah kau dipenjarakan oleh fenomena-fenomena yang kau saksikan. Tapi jadikanlah semesta yang kau saksikan ini sebagai cermin untuk bisa menatap, menyaksikan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Namun demikian, begitu nyatanya Allah, begitu zahirnya Allah, akan tetapi ada dan banyak orang-orang yang terhijab dan tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak bisa menyaksikan ini adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan limpahan dan pancaran nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Mimma itu setengah saking perkara silaima yadullu kang nuduaken apa maka ing sira nuduaken ala wujudi qahrihi ing atase anae sifat nyerenge Allah Subhanahu kelawan maha suci Allah an hajaba utawi nyento ngaling-ngalingi sapa Allah ka ing sira ngaling-ngalingi anhu saking Allah. Dawuh mimma yadulluka ala wujudi qahri an hajabaka anhu khitabun ikun dawi ngomongi li'ammatin nasi maring umume manusa. Ahlul hijab, orang-orang yang ketika menyaksikan semesta ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghijabmu darinya bima kelawan perkara silaima laisa kang oranana apa ma oranana iku bimaujudin maujud ma'ahu ing dalam sartane Allah. Ini luar biasa. Di antara dalil yang menunjukkan adanya sifat qahr Allah, sifat memaksa Allah, di antara dalil yang menunjukkan adanya keperkasaan Allah. Kita mesti paham dulu ya, Allah itu memiliki sifat banyak. Allah memiliki sifat banyak.
tidak terbatas sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama-ulama sufi membagi sifat-sifat Allah yang banyak ini menjadi dua. Yang pertama sifatul qahri, yang kedua sifatul lutfi. Atau dalam bahasa dan redaksi yang lain ada sifatul jalal, ada sifatul jamal. Sifat-sifat Allah ini dalam bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan akhlak Allah. Ada kita temukan dalam salah satu hadis pernyataan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita umatnya berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Nah, yang dimaksud berakhlaklah dengan akhlak Allah itu adalah berakhlak dengan sifat-sifat jamal Allah, dengan sifat-sifat lutuf Allah. Berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang indah, berakhlak dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah yang indah-indah, sifat Allah yang menunjukkan kelembutannya, ini diperintahkan oleh Nabi agar kita menyandang sifat itu, agar kita berakhlak dengannya. Misalnya Allah memiliki sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahim, Allah memiliki sifat Razzaq, Allah memiliki sifat Wadud, Allah memiliki sifat Jawad. Allah itu welas asih, Allah itu penyayang, Allah itu pecinta, Allah itu maha memberi, Allah itu maha dermawan. Sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang menunjukkan keindahan, menunjukkan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita oleh Nabi Muhammad diperintah memiliki sifat-sifat itu. Jadilah pribadi yang penyayang, jadilah pribadi yang lembut, jadilah pribadi yang dermawan, jadilah pribadi yang gemar memberi, walaupun orang yang memberi itu tidak berterima kasih sekalipun kepadamu. Sebagaimana Allah yang kasih nafas kita, Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang kasih kita bisa berjalan, Allah yang kasih semuanya Allah. Tapi semua pemberian Allah seringkali dibuat untuk mendurhakai Allah. Apakah kemudian Allah tidak lagi memberi? Tidak, Allah tetap memberi. Ini sifatul jamal, sifatul lutuf. Ada lagi sifatul jalal, sifat-sifat yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah lain disebut dengan sifatul qahr, sifat-sifat Allah yang memaksakan. Lah, mengenai sifat-sifat ini kata para ulama, sikap yang harus kita ambil bukan takhalluq tapi ta'alluq. Jadi sifatul jamal lit takhalluq, sifat-sifat yang menunjukkan keindahan Allah itu agar kita berakhlak dengannya. Sedangkan sifatul jalal lit ta'alluq. Apa maksudnya lit ta'alluq? Tanamkan dan ikat dengan lekat di dalam hatimu bahwa Allah itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itulah kenapa saya pernah jelaskan sebagian wali Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepada Allah, kemudian doanya tidak langsung diijabah, atau bahkan sampai dia meninggal dunia,
doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka merasakan kegembiraan berlipat-lipat dibanding ketika permohonan mereka dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika Allah diminta dan Allah tidak kasih, maka ini berarti menunjukkan Allah tidak bisa diintervensi oleh doa kita. Berarti Tuhan itu betul-betul perkasa. Coba bayangkan seandainya setiap kali kita minta sama Allah dituruti sama Allah. Itu yang muncul dalam hati ini apa coba? Kalau bukan rasa sombong. Wes tenang baik. No, urusan pilihan gowo marak ning kita dadi beli wurungan. No, iya. Wes urusan dagang pengen laris, gelem sowan mene laris beli wurungan. Lah ini siapa ini? Mau menjadi saingan Allah. Makanya para wali itu bisa membaca hikmah di balik itu. Jadi sekali lagi sifat Allah yang jalal itu lit ta'alluq, sedangkan yang jamal itu lit takhalluq. Sifat Allah yang lutuf itu lit takhalluq, sifat Allah yang qahr itu lit ta'alluq. Oke. Nah, salah satu bukti yang menunjukkan adanya Allah memiliki sifat qahar, sifat memaksa, sifat semaunya, tidak bisa diintervensi. Apa salah satu buktinya? Bahwa Allah itu punya sifat qahar. An hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah, yaitu Allah menghijabmu darinya, menghijabmu darinya. Saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, Allah itu azharu min kulli zahir. Allah itu yang paling real, yang paling nyata, yang paling tampak. Maka Allah dalam Al-Quran juga disebut nurun ala nur. Kalau kemudian ada orang yang tidak bisa mempersaksikan Allah, ada orang yang tidak bisa melihat Allah, itu persoalannya bukan karena Allah tidak nyata, bukan karena Allah tidak zahir, bukan karena Allah tidak terang, bukan, tapi persoalannya ada pada dirimu. Dan Allah menghijabmu sehingga tidak bisa menyaksikan dirinya, itu dengan sesuatu yang tidak wujud bersamanya. Ada dalam hadis dikatakan kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah wujud, tidak ada yang lain. No. Ketika kemudian yang dianggap selain Allah menghalangi kita dari bisa menyaksikan Allah, ini menunjukkan adanya sifat qahar Allah Subhanahu wa ta'ala. No. Dan persoalannya bukan pada Allah, tapi pada dirimu. Allah itu maha dekat. Bahkan dekatnya Allah dengan kita diinformasikan oleh Al-Quran lebih dekat daripada urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemanapun kita memandang, kalau memang hati kita itu waras, maka kita akan menyaksikan Allah. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Ayat ini walaupun digunakan oleh para ahli fikih untuk dalil orang yang kebingungan arah kiblat, tapi orang-orang tasawuf menangkap bahwa Allah bisa kita saksikan dalam semuanya. Maka Imam Ibnul Farid mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Semua sesuatu, segala sesuatu, pada tiap-tiap sesuatu
terdapat bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah itu ahad. Ahad itu berbeda dengan wahid. Qul huwallahu ahad. Ahad itu bukan wahid. Kalau ahad itu tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada seterusnya. Tapi kalau wahid, wahidun, isnani, salasa, itu ada. Maka qul huwallahu ahad. Karena memang para wali menyaksikan Allah itu yang tunggal. Tunggal itu berbeda dengan satu. Satu itu ada dua, ada tiga. Walaupun ketika kita dalami sebetulnya dua, tiga dan seterusnya itu tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Karena dua itu hakikatnya adalah satu dan satu. Tiga itu adalah satu, satu dan satu. Empat itu adalah satu, satu, satu dan satu. Wahakata dan demikian seterusnya. No. Maka ketika ada orang terhijab tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, persoalannya bukan pada Allahnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Masa iya Allah selalu bersama kemudian sampai ada orang tidak bisa menyaksikan Allah? Lah ini berarti persoalannya bukan di Allahnya tapi di orangnya. Sama halnya ketika ada orang tidak bisa melihat sinar matahari. Ada yang mengumpamakan ketika ada orang tidak bisa memandang sinar bulan. Maka persoalannya bukan pada bulan dan matahari itu, tapi pada mata orang itu. Apakah kita perlu bukti bahwa matahari itu sinarnya terang? Ketika kemudian ada orang mengatakan saya tidak bisa melihat sinar matahari, apakah kita perlu memberikan bukti bahwa sinar matahari itu terang? Tidak. Kenapa? Karena terangnya sinar matahari tidak perlu bukti. Ketika ada orang yang tidak bisa melihat terangnya sinar matahari, maka persoalannya bukan sinar matahari yang tidak terang, tapi ada di mata orang itu. Imma matanya katarak, wa imma matanya buta, wa imma matanya kebek belek. Maka orang-orang sufi mengatakan wa idza lam taral hilala fasallim li unasin ra'auhu bil absari. Ketika kamu tidak bisa menyaksikan sinar bulan, maka pasrahkanlah, percayalah dengan orang-orang yang bisa melihatnya. Demikian melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu terang, Allah yang begitu nampak, Allah yang begitu nyata, Allah yang begitu real, sampai tidak bisa terlihat. Persoalannya bukan pada Allahnya tapi hatimu. Mata hatimu yang bermasalah. Kalau mata wajah kita disebut basor, maka hati juga punya mata. Dalam bahasa Arab disebut dengan basiroh. Mata hatimu yang tertutup. Oleh apa? Basirohmu tidak lagi bisa melihat dengan tajam. Kenapa? Karena tertutup oleh bisyarah. Lah ini persoalannya. Dan yang menarik bahwa terhijabnya kita sampai tidak bisa menyaksikan Allah
itu dengan sesuatu yang tidak wujud bersama Allah. Aneh kan? Aneh. Dan ini berarti menunjukkan bahwa keterhijaban kita itu adalah qaharnya Allah. Ittafaqat sepakat apa maqalatul arifina piro-piro dawuhe piro-piro wong kang ma'rifat billah. Wa isyaratuhum lan piro-piro isyaroe al-arifin. Wa mawajiduhum lan piro-piro panemune al-arifin sepakat alama ingatase perkara silaima dzukira kang wis den tutur apa mak. Bayane mak min anna mak nyatane setuhune perkara siwallahi kang sakliyane Allah iku adamun oranana mahdun kang murni. Min haitsu zatuhu saking sisi zate masih wallah. La yusofu ora disifati apa ma biwujudin kelawan sifat wujud ma'allahi ta'ala ing dalam sartani Allah ta'ala. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Kala ngandika sapa ba'dul arifina sebagiane pira-pira wong kang ma'rifat billah. Aba mong sapa al muhaqqiquna pira-pira wong kang ahli hakikat. Orang-orang yang sudah bisa sampai pada level tahakkuk. Orang-orang yang yakinnya sudah sampai pada level hakul yakin. Muhakkik. Ini berbeda dengan istilah muhakkik dalam fikih, yaitu orang-orang yang mampu mengangkat persoalan berdasarkan dalil. Qala ngandika sopal muhakkikuna pira-pira wong kang ahli hakikat. Qala ngandika sapa ba'dul arifina sebagiane pira-pira kang ma'rifat billah abamong sopal muhaqqiquna pira-pira wong kang ahli hakikat mong ayyashhadu ing yen to nyakseni sapa al muhaqqiqun nyakseni ghairallahi ing sakliyane Allah. Kenapa? Lima krono perkara haqqaqa kang nyataaken sapa Allah hum ing al muhaqqiqun nyataaken bihi kelawan ma min syuhudil qayyumiyati nyatane nyakseni sifat bangsa qayyume Allah wa ihatatid daimumiyati lan ngliputane Allah kang bangsa langgeng. Intaha tutup apa qaulu ba'dil arifin. Oke. Orang-orang yang sudah sampai pada makom ma'rifat sepakat, baik itu pernyataan mereka secara eksplisit maupun secara implisit melalui isyarah-isyarah, sepakat bahwa selain Allah itu tidak ada. Min haitsu dzat. Adapun tampak dan lain sebagainya itu karena diadakan, tapi zatiyahnya tidak ada. Maka ada yang hakiki itu hanya milik Allah. Selain Allah itu ada yang majazi, wujud yang majazi. Bahkan sebagian menggunakan istilah yang lebih ekstrim, wujudun wahmi, ada yang hanya ilusi. Kita melihat film, gambar itu muncul, mulai yang tampan, jelek, cantik, goreng, yang gagah, yang tidak gagah. Maka wujud gambar yang ada di layar itu ada karena sinar yang keluar dari layar proyektor.
Kemudian wujud gambar itu wujud yang nyata, real atau ilusi sebetulnya? Ilusi. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka orang-orang yang sudah sampai pada makom irfan, makom ma'rifat sepakat, selain Allah itu dzatiyahnya tidak ada 100%. Tidak ada yang berhak menyandang sifat wujud yang hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang berhak menyandang sifat wujud bersama Allah. Ende dalile kullu syai'in halikun illa wajhah. Coba perhatikan. Kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu halik, tidak ada. Kalimat halik ini tidak hanya dipahami bahwa segala selain Allah itu nanti akan binasa, akan musnah ketika terjadi kiamat. Tidak hanya itu pengertiannya. Kalaupun kita pahami menggunakan kaidah ilmu nahwu, maka halik itu isim fa'il. Hakikat makna dari isim fa'il itu nanti apa sekarang? Ketika dikatakan Zaidun doribun, Zaid orang yang memukul, itu artinya sekarang ini dia memukul atau dia bakal memukul? Sekarang. Maka ketika Allah nyatakan dalam Al-Quran kullu syai'in halik, sekarang ini selain Allah semuanya halik illa wajha. Ini kata ulama-ulama sufi. Sebagian ulama ahli ma'rifat menyatakan bahwa orang-orang yang sudah mencapai makom hakikat, mereka tidak mau atau bisa juga dipahami tidak bisa menyaksikan selain Allah. Masya Allah. Coba. Tidak bisa menyaksikan selain Allah. Kenapa? Lima haqqaqakum bihi min syuhudil qayyumiyah wa ihatatid daimumiyah. Karena apa yang telah Allah nyatakan, Allah buktikan kepada mereka, sehingga dengan pembuktian ini mereka senantiasa menyaksikan sifat qayyumnya Allah. Apa sih qayyum itu? Al-Quran itu kan mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam ayat lain ditegaskan qayyumus samawati wal ardh. Qayyum itu bukan hanya Allah berdiri sendiri, tapi qayyumus samawati wal ardh artinya Allah yang selalu mengurus semesta ini. Qayyum, ngurusi, jumenengi. Dan Allah dalam mengurus semesta ini tidak pernah rehat barang sejenak pun. Maka dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk barang sebentar. Tidak juga tidur, ngantuk saja tidak. Coba bayangkan. Ya, bayangkan yang menjaga, memelihara semesta itu Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang memelihara langit, yang memelihara bumi, yang memelihara gunung, yang memelihara semesta itu adalah Allah. Seandainya sebentar saja Allah ngantuk, apa yang terjadi? Bayangkan. Jadi artinya Allah mengurus qayyum semesta ini itu tidak pernah berhenti. Maka orang-orang yang sudah mencapai makom hakikat
tidak pernah dan tidak bisa melihat selain Allah barang sejenak pun. Lawang selalu Allah kok. Kulla yaumin huwa fi syan. Coba. Kalau Allah itu ada rehatnya, ana ngasoe, ana mandege, ana istirahate, mungkin saat itu mereka bisa menyaksikan selain Allah. Tapi karena peliputan Allah, monitoring Allah, pengawasan Allah, pengurusan Allah kepada semesta ini bersifat daimumiyah, langgeng tanpa henti, maka mereka pun tidak bisa menyaksikan selain Allah. Apapun yang terjadi, arep enak, arepan blenak, arepan susah, arepan seneng, mau sedih atau gembira, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang-orang yang tidak bisa menyaksikan Allah, mereka akan menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan nafsu dan seleranya. Ini membuat dia gelap mata. Hanya orang yang mendapatkan pancaran dan limpahan nur dari Allah, pencerahan dari Allah, dialah yang mampu melihat hikmah di balik semua kejadian ini, sehingga apapun yang terjadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bukankah salah satu rukun iman itu adalah mengimani qada qadar? Dan qada qadar yang wajib kita imani, khairihi wa syarrihi. Baik yang sesuai dengan selera nafsu kita atau yang tidak sesuai dengan selera nafsu kita. Maka begini, orang terhijab dari Allah itu hanya satu sebetulnya, yaitu orang yang memiliki sifat sombong. Yang menghijab kita dari Allah itu adalah at-takabbur wal inad, sombong. Maksiat menghijab kita dari Allah atau tidak? Tidak sebetulnya. Taat itu apakah pasti mengantarkan kita ke Allah? Belum tentu. Apakah nikmat itu pasti menandakan kedekatan kita dengan Allah? Tidak juga. Apakah musibah itu menandakan orang jauh dari Allah? Belum tentu. Coba perhatikan, silih bergantinya apa yang dialami oleh manusia itu hanya 4. Pertama, taat. Kalau tidak taat, maksiat. Kemudian nikmat. Kalau bukan nikmat, musibah. Kita hidup itu silih berganti antara 4 ini. Dan keempat-empatnya ini Allah jadikan alat untuk menguji manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Hidup dan tentu isi kehidupan, mati, semua itu diciptakan oleh Allah untuk menguji kita siapa yang terbaik. Orang yang taat, kemudian dia ujub dengan ketaatannya,
bangga dengan ketaatannya, sombong dengan ketaatannya, memandang rendah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatannya jangan berharap bisa mengantarkan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Justru ketaatannya akan menjadi hijab dia dari Allah, akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menyaksikan ada orang sembahyang rajin, jamiahan rajin, tapi masya Allah, coba perilakunya seperti iblis. Memaksakan kehendak, tidak pernah melihat bahwa apa yang terjadi pada diri, keluarga, tetangga dan sahabatnya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji oleh Allah jatuh dalam kubangan maksiat, apakah lantas kemudian dia mesti otomatis jauh dari Allah? Belum tentu juga. Ketika orang diuji oleh Allah jatuh dalam lubang maksiat, tapi kemudian dalam hati dia menyesal, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat dia menarik datangnya cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apakah ketika ada orang bergelimang dengan kenikmatan, ada orang yang hartanya melimpah, ini berarti orang dekat dengan Allah? Ada orang pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, menandakan bahwa dia itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. Ketika dia mendapatkan nikmat, tapi kemudian dia tidak mempersaksikan kedatangan nikmat itu dari Allah, tidak mensyukuri nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, malah dia merasa bahwa semuanya itu karena dirinya, jauh dia dari Allah. Apakah ketika ada orang mendapat pujian dari Allah, sakit yang tidak kunjung sembuh, kehidupan yang secara materi sempit, berarti orang itu dimurkai dan dibenci oleh Allah? Tidak juga. Ketika dia menghadapi semua itu dengan sabar, maka dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya itu bukan tentang taat, bukan tentang maksiat, bukan tentang nikmat, bukan tentang musibah, bukan tentang nikmat. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengambil sikap yang benar menghadapi itu. Ketika kita melakukan taat, maka sikap yang benar adalah syuhudul minnah. Saya bisa taat itu karena pertolongan Allah. Coba seandainya bukan karena pertolongan Allah, mungkinkah kita bisa taat? Contoh ketaatannya ngaji, bela bisa ngaji. Apa sih yang membuat kita tidak mau datang di majelis ngaji ini? Jagat terang, duit anak, rabi waras, awak sehat, loh, atis jaket anak, loh kan kono. Apa coba? Loh, kuning gini. Berarti persoalannya datang kita di majelis ilmu itu bukan karena kita, tapi karena Allah.
Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita taufik, Allah kasih kita pertolongan, sehingga walaupun ngantuk wislah bagian ngantukin tempat ngaji. No, kan konon. Jarekah ngantuk-ngantuk gak hari ini tempat ngaji sih ya dicatetin di absene ngaji lo kan konon. Daripada ngantuk ning umah ngeces ning umah dicatetin yang ngeces dicatet ngaji. Jadi karena Allah, maka taat kita itu bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah. Syuhudul minnah, ini anugerah dari Allah. Demikian, ketika kita bisa menghindar dari maksiat, itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo nyatane ana wong duit beli duit, no, tapi keinginan untuk maksiat iku sampai dilakoni, masya Allah, ndeleng apa raneka konser, iya, duit beli duit kan tuku karcis sampai rela anjrut seng tembok, bahkan digudak-gudak polisi, digebuki polisi. Lu berarti ketika kita fasilitas ada, semua bisa dilakukan, tapi kemudian kita tidak mau melanggar aturan Allah, maka ini karena ada penjagaan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya yang membuat kita mampu melakukan taat. Tidak ada kekuatan yang membuat kita bisa menghindar dan terhindar dari maksiat, kecuali daya dan kekuatan itu dengan Allah. Demikian, orang ketika mendapatkan nikmat, kalau dia tidak bisa syukur, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru nikmat itu menjadi bumerang bagi dia. Nikmat itu menjadi sebab turunnya siksaan Allah. Maka dalam ayat lain disebutkan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa nikmat itu berubah menjadi musibah? Karena kita tidak mensyukurinya. Dan awas, syukur itu bukan ucapan alhamdulillah. Esensi syukur bukan itu. Tapi lebih dari itu, syukur adalah sarfun ni'am lima yardahul mun'im. Menggunakan kenikmatan untuk apa yang diridhoi oleh sang pemberi nikmat. Pangapunten, ana wong cangkeme alhamdulillah, tapi nikmat itu tidak digunakan pada tempat yang semestinya. Ini jangankan Allah, dengan orang itu membuat tersinggung. Contoh misalnya Mas Hamid tekaning gula wayarpan raya, weru kulaki, ya masya Allah, kapan ngenggo sarung iku ya paling beli setanggi Yakut, ake-ake sarungnya kula BHS, Maret ninggula gawe gajah duduk. No, coba tadi kula ari beli kesuwun ya kepriben, adu-adu tangga desa Maret gawa kiyen jagati udan pisan misale, arianan beli kesuwun ya wis adu-adu melas ari kesuwun yakin ki gajah duduk. No. Nah. cangkem ngomong kesuwun. Ari alhamdulillah ini kula ning Gusti Allah kan kesuwun jare dewek sih karo Gusti Allah. Cangkem ngomong kesuwun, tapi apa? Tapi sarungku no tek usap-usapaken ning keramik, ning jogan. No, atau sarung tek dodoki ning bokong misalnya. Lah, kira-kira lamun sing ngupai sarung mau ning weru kesinggung napa mboten? Nah, demikian Allah kasih kita nikmat. Mulut kita mengucapkan alhamdulillah 1000 kali sekalipun, tapi ketika nikmat itu digunakan untuk mendurhakai Allah, maka Allah akan menganggap kita bukan orang yang berterima kasih.
Sarfun ni'am lima yardahul mun'im. Menggunakan nikmat untuk hal yang diridhoi apa yang memberikan nikmat. Maka ketika nikmat itu tidak disyukuri, bumerang ini. Masalah ini, problem ini. Demikian ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan bala. No. Kalau kita bisa sabar menghadapi bala ini, Masya Allah. Coba. Ana wong melaku-melaku sikile kecocok geri. Toli sabar. Dudu satuan sing metu sing cangkem le. Loh, dudu satuan. Kecocok geri. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Sabar. Dan sabar itu indah sodmatil ula. Benturan pertama itu sabar. Maka kecocok griye wong mau itu menjadi penghapus dosa. Bayangkan. Nembe kecocok geri bae, sabar bisa menjadi penghapus dosa. Ana wong matae beli katon. Sabar, jaminan surga. Jaminan ini. No. Jaminan surga. Ana si jenis sahabat tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo nggawa biji mata siji. Nggawa biji mata siji. Dari cerita perang, matai kenang panah. Saking kuate panah sampai rigel coplok. Jadi kena nih dhuwur ces sampai coplok. Matanya coplok. Kornea mata. Melayu mata karo digawa ning ngarepane Kanjeng Nabi. Matur, Kanjeng Nabi, tulung anak kula, mate kula coplok. Jare Kanjeng Nabi, lamun ente bagen beli duwe mata, swarga. Dijamin Kanjeng Nabi, swarga. No, tapi mbok ente pengen waras ya mene matae. Kanjeng Nabi sebagian orang kula dalan swargae lewat dalan sejen belah. Kan dalan swarga kan birang-birang. Beli kudu mate coplok kula dalan swargae dalan sejen belah. No, kula mate pengen waras Kanjeng Nabi. Di akhirnya mate dinakakan Kanjeng Nabi. Mate nakakan Kanjeng Nabi, ditempelaken ning Kanjeng Nabi, diusap. Pulih. Saat itu juga bahkan ketajaman mata yang satu itu melebihi mata yang sebelahnya. Dan yang luar biasa dalam kutubut tawarikh, kitab-kitab sejarah ketika menjelaskan khosa'is Kanjeng Nabi, apa yang luar biasa? Yang luar biasa, sejak mata orang itu coplok, kemudian ditempelkan oleh Nabi dan sembuh, sampai dia meninggal dunia, mata yang itu tidak pernah belekan, apalagi sakit mata. Jadi kapan belekan? Mung mata siji bae. Jadi ana wong no bakal lara mata mung mata siji bakal belekan mung mata siji. Mata sing pernah coplok kang disentuh oleh tangan Nabi itu nggak pernah sakit mata sampai dia meninggal dunia. Masya Allah, hebatnya Kanjeng Nabi. No. Sampai jari wong mau ku coplok kabeh loro-loro. Itu baru ujian satu mata, jaminannya surga. Bagaimana kalau tubuh kita sampai tidak bisa jalan? Bagaimana kalau mulut kita sampai tidak bisa digunakan untuk makan? Dia sabar. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Loh. Akan menjadi kekasih Allah. Maka sekali lagi persoalannya bukan pada taat, bukan pada maksiat, bukan pada nikmat, bukan pada musibah dan bencana, tapi persoalannya adalah sikap kita menyikapi itu semua. Kita bisa menyikapi semua itu dengan tepat dan benar kalau kita menyaksikan semua itu adalah qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik. Seorang wali min auliyaillah namanya Syaqiq al-Balkhi.
Syakik Al-Balkhi ini ulama yang luar biasa. Beliau punya murid namanya Hatim Al-Assam. Hatim Al-Assam ini mondok sama Syakik Al-Balkhi 30 tahun lebih. Nah, ada yang menarik. Ini kisah tentang Syakik Al-Balkhi ini banyak sekali. Saya ingin menyampaikan satu kisah beliau. Satu ketika beliau membeli semangka. Kemudian semangka itu dibelah, dihidangkan di rumah. Dimakan oleh istrinya. Marah-marah istrinya. Karena ternyata semangka itu rasanya gak enak. Dia marah. Akhirnya Syekh Syakik Al-Balkhi itu mendatangi sang istri dan menasihatinya. Kata Syekh Syakik, "Wahai istriku, kau tahu tidak? Saya membeli semangka ini. Sebagai pembeli tentu saya ingin semangka yang paling enak. Lah kau wong tuku pengen sing blenak. Pengen sing paling enak, sing paling manis. No. Saya membelinya dari seorang penjual. Penjual itu menjual semangka ini, imma dia belanja dari petani, wa imma dia bertani sendiri. Ketika dia belanja dari petani atau ketika dia bertani semangka itu sendiri, maka semua petani menginginkan apa yang dia tanam itu berbuah dengan manis, dengan enak. Dari uang sing tuku pengennya sing enak, uang sing adol ya pengennya ngedol sing enak, ambil sing tuku aja kapok. Demikian petani yang menanam itu ketika bercocok tanam menginginkan yang tumbuh buahnya itu buah yang enak. Ternyata lidahmu merasakan tidak enak, kemudian kamu marah-marah, maka tidak ada orang yang bisa kamu marahi. Saya sebagai yang membeli ingin yang enak. Berarti kamu tidak bisa dong marah sama saya. Saya tidak sengaja kalau kemudian membeli buah ternyata buahnya tidak enak. Itu di luar kemauan saya. Berarti kalau kamu marah dengan saya, marahmu salah alamat. Kalau kamu marah kepada penjualnya, maka marahmu pun salah alamat. Karena semua penjual itu ingin menjual barang yang enak agar orang yang membelinya tidak kapok. Kalau kamu mengalamatkan marahmu kepada petani, juga salah alamat. Kenapa? Karena semua petani menginginkan hasil tanamannya enak. Berarti tinggal satu marahmu itu, yaitu dialamatkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu marah dengan Allah. Ini kan luar biasa. Kalau kita bisa menanamkan ini terus dalam hati, dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Mestinya kita bersyukur ketika kita sewaktu-waktu lidah ini merasakan yang tidak enak. Karena hanya dengan bisa merasakan yang tidak enak, akhirnya kita bisa merasakan yang enak. Dari mana kita tahu yang enak kalau lidah ini tidak pernah merasakan yang tidak enak? Coba ayo dipelajari hati. Uya beli makanan kang kita ki duwe rabi, masya Allah jembete luar biasa. Duwe anak beli nuruti, beli gila-gila. Duwe tangga orang gelem sholat, duwe tangga non muslim misalnya. Ketahuilah, semua yang ada di sampingku adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa bisa seperti itu? Coba, ayo. Seandainya semua orang yang ada di sekelilingmu itu taat semua, patuh semua, maka kamu akan dakwah dengan siapa? Arep dakwah karo wedhus. Ketika kebetulan istrimu, anakmu, tetanggamu, sahabatmu, kebetulan mereka tidak patuh, maka ini adalah hadiah dari Allah. Ini loh Kiai Abdurrahim, lahan dakwah untukmu. Ini loh Kiai Asep, medan dakwah untukmu. Maka itu adalah hadiah sebetulnya.
kita punya tetangga non muslim, kita punya tetangga yang tidak sholat. Ini hadiah dari Allah. Allah memberikan kita kesempatan dakwah kepada mereka. Masya Allah, coba luar biasa. Kalau kita memaknai itu, memahami itu, Masya Allah. Coba. Imam Syakik Al-Balkhi dua rabi ceritain. Dua rabi, gue pernah cerita, tapi tak balai yang bertambah mantep. No, iya. Dua rabi sing pertama Masya Allah, muti'ah, solihah, qonitah, taati luar biasa, servisnya kepada suami, pelayanannya kepada suami, oh Masya Allah, walaupun satu tidak kalah dengan 4 orang istri, luar biasa. Pokoknya Syekh Syakik Al-Balkhi ini ketika punya istri beliau itu nggak pernah mikir masak, nggak pernah mikir anak nangis, nggak pernah mikir cari uang, luar biasa. Kali-kali gane rabi sembono solihai umurnya beli dawa mati. Makanya kadang-kadang dua rabi beli pati solihah, alhamdulillah awet. Kadang-kadang lamun kesolehan, iku gelis. No, iya, uang kapan nafsu wis mutmainnah apa maning coba. Iya, kecuali dia akan mendapat panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. No. Niku akhirnya ora suwe rabine mati ya pumali sing ngarani duda kesuwen ku pumali. Masya Allah, singarani dudaku iya parek karo fitnah. No, iku dari sisi kemasyarakatannya. Durung ning awake dheweke, sekaruan blenak lah. Iya, plongap-plongo beli karuan, dongap-dongop. No, iya. Mangkane akeh kiai sing kapan rabine mati kawin maning, Di antara Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Itu istrinya kalau tidak 11 9. Terakhir-akhir itu beliau diomongi oleh putrinya, "Bah, sudahlah nggak usah kawin lagi, sudah tua juga. Pokoknya jangan takut kalau nggak diurus. Makannya, apanya itu semua kami sebagai anak-anak siap ngurus." Jawabnya beliau, diurus oleh anak sama diurus oleh istri beda rasanya. Itu bahasanya beliau, kiai yang akhlaknya mulia. Lamun bahasa bangsane Kang Hamid Geding gak beda. Nok cung ya, bapak butuh mangan, anak bisa ngladeni lan nyapaken mangan. Bapak kelambi kotor, anak bisa nyuci kaken kelambi. Bapak awake pegel, anak bisa mijeti. Tapi bocah bapak jelalat, anak beli bisa ngupai solusi. Loh kan kok. Lah akhirnya apa? Orang suwe nikah maning. Kali-kali gani nikah yang kedua ini istrinya Masya Allah 180 derajat dibanding istri pertama. Ya jembek, ya tukang ngomel, ya Masya Allah. Sampai Syekh Syakik Al-Balkhi lagi ngaji karo santri, anaknya nangis, dibopong ning rabine ditaruh dhuwure meja. Ngaji boy, dia anak nangis. Masya Allah. Iku sing diterima santri. Kiai. Dipegat besi rabi kaya konon, beli pantas temen disawangi dan dipunyai kaya konon. Loh iya. Wes pokoke kiai pengen luru rabi model apa ngomong karo kula. Ning kampung iku lah stoke pirang-pirang, luru sing perawan harapan sing rangga. Iya. Wes kiai sing perawan gak masih oli lah. Iya. Iku jawab Syekh Syakik Al-Balkhi apa? Jare Syekh Syakik Al-Balkhi, cung, ning santri ngomong. Iya. Kita duwe rabi solihah wis ngranapi, syukuran. Lah sekini Gusti Allah dipai rabi orang solihah. No, ya kita disabar. Lamun jete pegat kita luru ganjaran sabar ngadepi rabi ini ngende manding. Masya Allah luar biasa. Seandainya dia cerai, di mana lagi aku menemukan pahala sabar menghadapi istri. Nah, ini kan luar biasa. Orang yang bisa melihat semua itu adalah Allah yang yatasarraf. Allah yang melakukan, Allah yang melakukan tindakan, Allah yang menetapkan, Allah yang menghendaki. Karena semua ini tanpa kehendak Allah tidak mungkin bisa terjadi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitab. Baik. No.
Maka orang-orang yang sudah mencapai maqam hakikat, mereka tidak bisa menyaksikan selain Allah. Menyaksikan orang begini, yang dilihat Allah, takdirnya Allah itu. Oh, menyaksikan begini Allah, ada kejadian begini Allah, semua Allah. Oke. Wa ma'akauni malan ing dalam sartane anane perkara silai madzukira kang wis den tutur apa mak anaiku adaman oranana fa huwa mangko utawi madzukir iku hijabun ngaling-ngalingi anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fa innan nasa mangko setune manusa iku la yasyhaduna ora nyakseni sapa nas inda nadrihim ing dalam nalikane ningalane nas inda nadrihim ing dalam nalikane ningalane nas ningali lil akwani maring piro-piro alam illa hiya kecuali akuan illa hiya kecuali yo akuan wala yusyahiduna lan ora nyakseni sapa nas mukawwinaha ing zat kang maujudaken akuan ma'annaha ing dalam sertane setune akuan iku la wujuda oranana wujud iku maujud laha kedue akuan wal wujudu utawi sifat wujud iku innama huwa ain pestine utai wujud iku lahu kedue Allah subhanahu kelawan maha suci Allah. Fahadha mangkutawi iki iku mimma setengah saking perkara yakdi kang netepaken nggih yakdi tulisane nggih yukdo kang den tetepaken minhu saking ma opo al ujbu gumun summa dzakara mongko keri-keri nutur sapa musannif adillatan ing pira-pira dalil tadullu kang nuduhaken apa adillah ala annahu ing atase setune kelakuan iku layam bagi ora seyogja apa ayah tajiba nyento kaaling-alingan sapa Allah apa ayah tajiban nyento kaaling-alingan sapa Allah bitil kal akwani kelawan mengkono-mengkono piro-piro alam wa annal ihtijabalan setuhune dadi kaaling-alingan biha kelawan akwal iku innama huwa aing pesine uti al ihtijab iku lil awami kedue wong awam faqala mongko ngandika sapa musannif pun keten loh orang-orang ahli hakikat orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah bisa antak budallah ka'annaka tarah itu tidak bisa menyaksikan selain Allah. Kenapa? Karena mereka sepakat meyakini bahwa selain Allah itu tidak ada wujudnya, tidak ada realnya. Namun demikian, walaupun selain Allah itu hanya ilusi, tidak nyata, tidak real, akan tetapi itu bisa menjadi hijab bagi kebanyakan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilusi tapi bisa menjadi penghalang. No. Bagi kebanyakan orang. Kenapa kebanyakan orang itu ketika menyaksikan semesta, menyaksikan alam, mereka ya hanya menyaksikan alam itu. Ilahiyah yang mereka saksikan hanya alam itu. Dalam wong ya wonge bae, dalam manuk ya manuke bae, dalam duit ya duite bae, dalam waras ya sebatas warase bae. Tidak menyaksikan yang menciptakannya. Jadi ibarat seperti minggu kemarin saya sampaikan, kebanyakan orang itu ketika disodorkan lukisan yang sangat indah dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi, dia hanya berhenti pada keindahan lukisan, tidak mau mencari tahu pelukisnya siapa. Dan ini kan kebanyakan orang seperti itu. Ketika melihat fenomena alam, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada orang kecelakaan, ada orang sakit, berobat kemana-mana sampai ke Singapura tidak juga sembuh. Mereka berhenti pada fenomena itu, tidak melihat di balik itu Allah. Itu kan. Padahal apa yang mereka lihat itu kenyataannya tidak nyata, tidak real, tidak memiliki wujud yang sebetul-betulnya wujud. Karena wujud yang sebenar-benarnya wujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini kan
aneh kemudian. Fenomena ini adalah fenomena yang aneh. Kok Allah yang begitu nyata, Allah yang begitu zahir, Allah yang begitu terang sampai tidak terlihat. Kok ada orang terhijab dari Allah? Ini aneh. Loh, lah maka pada hikmah berikutnya nanti beliau Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah akan menyebutkan setidaknya 10 dalil yang menunjukkan bahwa tidak selayaknya Allah itu terhijab oleh semesta alam. No. Hanya orang-orang awam saja yang terhijab dari Allah. Guna waqafna wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulan sepisan maning, janganlah semesta alam ini menjadi belenggu atau menjadi penjara yang membuat kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaji, perlunya apa ngaji? Setidaknya melalui ngaji kita bisa menyaksikan Allah, walaupun penyaksian itu setelah menyaksikan alam. Kan penyaksian kan ada yang baru bisa melihat Allah setelah menyaksikan alam, ada yang bisa melihat Allah saat menyaksikan alam, ada bahkan yang levelnya tinggi itu menyaksikan Allah baru menyaksikan alam. Itu yang levelnya tinggi. Lah, untuk menyaksikan Allah setelah kita menyaksikan alam, ini salah satu caranya melalui ngaji. Dibongkar ketika ngaji. Oh iya. Jadi menyaksikan dulu baru Allahnya belakangan. Kun wis mending wis alhamdulillah daripada beli bisa nyakseni Allah sama sekali. Kalau memang kita sekian upaya untuk bisa syuhud ini masih juga tidak mampu, maka merendahlah di hadapan Allah, memohonlah kepada Allah agar Allah dengan kekuasaan dan kekuatannya menganugerahkan kita untuk bisa memiliki syuhud. Itu pokoknya aja sampai duwe ati sombong. Wis kono bae, aja sampai duwe ati sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang akan terhijab paten dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Na'udzubillah wal a'yadzubillah minat takabburi wal inad. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.